Oke teman-teman, kita semua mungkin tahu apa itu Bitcoin, ya kan? Tapi kali ini kita mau coba gali lebih dalam lagi. Kita akan lihat sebuah panduan filosofis yang mencoba menjawab pertanyaan yang jauh lebih penting. Mengapa Bitcoin itu ada? Bukan cuma sekedar bagaimana cara kerjanya. Yuk kita mulai dari ide dasarnya dulu. Sumber kita ini ngasih gagasan yang kuat banget. Uang itu sendiri sebenarnya bukan kekayaan. Anggap aja uang itu sebuah teknologi. Sebuah alat buat menyimpan nilai dari waktu dan energi kita, lalu memindahkannya kapanpun dan dimanapun kita mau. Tapi, gimana kalau alat fundamental yang kita andalkan setiap hari itu ternyata mulai rusak? Gimana kalau wadah yang seharusnya menyimpan energi kita itu, malah bocor? Nah, panduan ini ngegambarin perbedaannya dengan sangat jelas. Uang yang baik itu bisa mempertahankan nilainya dari waktu ke waktu. Sebaliknya, uang yang buruk itu terus-terusan bikin waktu dan energi yang udah susah payah kita simpan di dalamnya jadi berkurang nilainya. Menurut sumber ini, kebocoran itu bukan kecelakaan loh. Justru itu adalah fitur bawaan dari sistem uang fiat. Uang yang nilainya didasarkan pada kepercayaan ke pemerintah, bukan ke aset fisik. Sistem ini emang sengaja dirancang untuk terus mengembang, sampai akhirnya ya rusak. Jadi, kalau sistem yang lama emang sengaja dirancang untuk bocor, gimana cara Bitcoin menawarkan wadah yang lebih baik, yang lebih kuat? Nah, ini bagian yang paling menarik. Argumennya adalah, kelangkaan Bitcoin itu bukan cuma janji manis, kelangkaan itu ditegakkan secara fisik. Pertama, lewat matematika. Kodenya udah menetapkan pasokan cuma ada 21 juta koin, titik, nggak bisa diubah. Kedua, lewat energi. Ada tenaga komputasi di dunia nyata yang dipakai buat validasi transaksi. Dan yang terakhir, lewat konsensus. Ribuan komputer di seluruh dunia harus setuju sama catatan transaksinya. Tiga hal ini menciptakan kelangkaan digital yang belum pernah ada sebelumnya. Argumen utamanya begini, sistem apapun yang bergantung sama kepercayaan manusia, cepat atau lambat pasti akan gagal. Kenapa? Ya karena sifat alami manusia itu cenderung memusatkan kekuasaan. Jadi solusi dari Bitcoin itu simple, ganti kepercayaan dengan verifikasi. Daripada kita harus percaya sama orang atau institusi, kita dikasih sistem dengan aturan main yang transparan. Aturan ini berlaku sama rata untuk semua orang tanpa kecuali. Anda nggak perlu percaya, Anda cuma perlu verifikasi sendiri. Wah, kutipan ini keren banget kan? Ini benar-benar ngegambarin hubungan antara kode digital Bitcoin dengan dunia fisik. Energi yang dipakai untuk mengamankan jaringan itu nyata, terbatas, dan nggak bisa dipalsukan atau diciptakan dari nol begitu saja. Sumber ini juga menekankan perbedaan penting soal kepemilikan. Punya klaim atas uang, misalnya kayak saldo di rekening bank, itu beda banget sama benar-benar mengendalikan uangnya sendiri. Yang satu itu cuma janji, sementara yang satunya lagi itu kepemilikan mutlak. Oke, sekarang kita geser sedikit gimana sih rasanya pindah dari sistem yang lama ke sistem yang baru ini. Pengalamannya kayak apa? Ternyata pengalaman adopsinya itu bisa jadi nggak seperti yang kita bayangkan. Yuk kita bedah bareng-bareng apa kata sumber kita soal proses ini. Nah, volatilitas harga Bitcoin yang sering naik turun gila-gilaan itu ternyata bukan kelemahan. Panduan ini melihatnya sebagai harga yang harus dibayar untuk bisa keluar lebih awal dari sistem yang sedang runtuh. Anggap aja kayak turbulensi waktu kita mau keluar dari kapal yang lagi tenggelam. Dan grafik ini nunjukin poin penting. Pemahaman orang tentang teknologi ini nyebarnya pelan-pelan, bertahap. Tapi, begitu pasar mulai paham dan melakukan penilaian ulang, pergerakan harganya terjadi dengan sangat-sangat cepat. Ini artinya, sistem ini memang dari sananya dirancang untuk lebih menguntungkan orang-orang dengan perspektif jangka panjang, bukan buat spekulasi jangka pendek. Jadi di sini, kesabaran itu adalah strategi. Oke, kita sampai di bagian akhir. Sebenarnya apa sih tujuan utama dari semua ini? Apa endgame-nya? Bagian penting dari tujuan akhirnya adalah sifatnya yang netral. Protokol ini dirancang untuk jadi apolitis. Artinya apa? Dia nggak peduli kamu siapa, tinggal di mana, atau keyakinanmu apa. Aturannya berlaku sama rata untuk semua orang. Sumber ini juga bilang kalau Bitcoin itu bukan dibuat untuk memperbaiki masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, Bitcoin menyediakan alat bagi setiap individu untuk memperbaiki situasi keuangannya sendiri dulu. Ini adalah solusi dari bawah ke atas. Dan ini yang membawa kita ke inti filosofinya. Bitcoin itu disajikan bukan sebagai jalan pintas untuk jadi kaya raya,
tapi lebih sebagai sebuah benteng pertahanan, biar kita nggak dirampok secara perlahan-lahan oleh sistem yang ada. Dan akhirnya, panduan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Apa sih artinya menjadi bank untuk diri Anda sendiri? Saat sebuah teknologi memberi Anda kebebasan finansial penuh, itu juga datang dengan tanggung jawab penuh. Inilah inti dari kedaulatan pribadi, sebuah ide yang patut kita renungkan.